Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-18, yakni al-haqqus tsamina asyara, tentang hak yang ke-18. Hak yang ke-18 ini masih berhubungan dengan hakul muslimi ala akhihil muslim. Hak muslim atas saudaranya muslim. Tetapi di perbedaannya, kalau pada pelajaran yang lalu kita berbicara tentang hurmatul muslim, tentang kehormatan muslim, dan kita bahas 4 perkara bahwa seorang muslim itu punya kehormatannya. Ketika seseorang kita tahu dia adalah muslim, maka tidak boleh kita kafirkan, kita kafir-kafirkan. Yang kedua, tidak boleh kita membunuhnya, dan dosanya sangat besar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mendoliminya. Dan yang keempat, tidak boleh ghibah, menggibahi saudara kita muslim. Kemudian ikhwati fillah, dalam pertemuan yang lalu saya sempat singgung bahwa dosa ghibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya, ya. Kemudian saya sempat mencontohkan Sumanto, ya, Sumanto yang beberapa tahun yang lalu beliau memakan daging manusia, ya. Tetapi alhamdulillah ada ikhwah, ya, salah satu dari ikhwah kita kasih kabar bahwa beliau sudah bertobat dan sudah belajar din, agama. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau dan ampuni kita semua, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ghibah merupakan dosa yang besar yang wajib kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dalam Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah satu di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini dalilnya. Apakah salah satu di antara kalian suka makan daging bangkai saudaranya?
tentunya kalian jijik, ya. Kalian jijik. Kita kalau mendengar orang yang makan daging manusia jijik, tetapi banyak di antara kita makan daging saudara kita, apakah itu sadar atau tidak sadar, ya. Bukan satu dua, bahkan mungkin puluhan yang kita makan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu maka hendaknya kita bertobat dari dosa ghibah. Di dalam pelajaran yang ke-18 yang akan saya bacakan di sini masih berhubungan dengan hak muslim atas saudara muslim, karena kita tahu bahwa muslim dengan muslim yang lainnya ada tali ukhuwah, ikatan persaudaraan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan bacakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Rasul menyebutkan tentang hak-hak muslim. Rasul SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5 perkara. Yang pertama raddus salam, yang pertama raddu assalam, menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, wa'iyadatul marid, menengok orang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Yang keempat wa ijabatud da'wah, menjawab undangan, memenuhi undangan saudara kita. Dan yang kelima wa tashmitul atis, wa tashmitu al-atis, menjawab orang yang bersin. Tapi nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau orang yang bersin ini mengucapkan hamdalah, ya. Dan ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasul berkata, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lainnya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila Anda berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu muslim memanggil, mengundangmu maka jawab, penuhi panggilan. Kemudian yang ketiga wa idzastansahaka fansahlahu, apabila dia meminta nasihat, nasihati. Kemudian yang keempat, ya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila saudaramu bersin kemudian mengucapkan hamdalah, yakni alhamdulillah, maka fashammithu, maka jawablah dengan ucapan apa? Yarhamukallah. Ya, tapi kalau misalkan saudara antum bersin tidak mengucapkan yarhamukallah, antum tidak ada kewajiban dan tidak disunnahkan juga mengucapkan yarhamukallah, ya, kecuali kalau dia sudah mengucapkan alhamdulillah. Contoh misalkan Ahmad dengan Zaid, Ahmad bersin, kemudian si Ahmad diam saja, maka Zaid tidak mengucapkan yarhamukallah, kecuali kalau si Ahmad mengucapkan alhamdulillah, baru si Zaid mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini. Kemudian wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka tengok, jenguk. Yang keenam wa idza mata fattabi'hu, kalau mati, maksudnya kalau meninggal, iringi jenazahnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu dari hak-hak muslim. Di antaranya yang pertama beliau bahas an ya'udahu idza marida,
menengok saudara kita apabila saudara kita sakit. Ini hak yang pertama, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita punya kawan muslim, ya, saudara muslim, apakah tetangga atau kawan kita di sekolah atau kawan kita siapa saja, yang penting dia sahabat kita atau kawan kita, saudara kita. Kalau sakit, dia punya hak atas kita, yakni menengoknya. Pada kesempatan ini saya akan bacakan keterangan-keterangan dari ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menengok orang sakit. Keutamaannya sangat juga besar. Kita lihat kenapa kita dianjurkan menengok orang yang sakit dari saudara kita muslim. Yang pertama, karena Nabi SAW bersabda, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fakkul 'ani. Kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari. Berilah makan orang yang lapar, kata Rasul. Jadi kalau ada yang orang lapar, ya, kita kasih makan, dan pahalanya sangat besar juga. Wa'udul marid, dan tengoklah orang sakit, kunjungi orang sakit. Wa fakkul 'ani, dan lepaskanlah orang yang dipenjara dari kalangan kaum muslimin. Ya, kalau misalkan ada saudara kita tidak punya salah atau tidak punya masalah di penjara atau dipenjara oleh musuh, kita berusaha untuk melepaskan saudara kita yang dipenjara tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, kenapa kita dianjurkan untuk menengok orang sakit? Karena Allah Subhanahu wa taala mencela hambanya pada hari kiamat kelak karena dia tidak mau menengok orang yang sakit. Apabila ada saudara kita sakit, kemudian kita tidak ada hajat apapun, tidak ada uzur apapun, kemudian kita tidak tengok, Allah celah kita, wal'iyadzubillah. Ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, annallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berfirman, kata Allah, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit tapi anda enggak tengok. Qal ibnu Adam, yakni anak Adam tadi, manusia tadi berkata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana saya menengok engkau padahal engkau adalah rabbul alamin, rabb alam semesta. Qal, Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, tidakkah anda tahu, kata Allah, bahwasanya hambaku si fulan dia sakit tapi anda tidak menjenguknya, tidak menengoknya. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu, tidakkah kau tahu seandainya anda menjenguk dia, niscaya kau dapat taatku di sisinya. Ya, ini merupakan celaan Allah terhadap orang yang tidak mau menengok saudaranya yang sakit, saudaranya muslim yang sakit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh penulis, kenapa kita hendaknya menengok orang yang sakit dari saudara kita? Karena Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak Nabi SAW yang mulia adalah menengok orang yang sakit. Kalau kita mau mencontoh Nabi SAW, maka contoh dalam semua sisi dan kita berusaha mencontohnya. Di antaranya, ketika ada saudara kita sakit, kita berusaha mengunjungi saudara kita tersebut. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala,
semoga Allah meridainya, beliau berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku, menjengukku. Faqal, dan Rasul berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ini. Jadi ikhwati fillah, ini contoh yang nyata dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada di antara saudara kita sakit, kita berusaha datang, misalkan namanya Zaid, kita berdoa Allahumma shfi Zaidan, Allahumma shfi Zaidan, Allahumma shfi Zaidan. Kalau enggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah Zaid, ya Allah sembuhkanlah Zaid, walaupun didengar oleh si Zaid tersebut. Dan doanya Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpuji. Kemudian hadis yang lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk seorang A'rabi, Arab Badui. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu, kata Abdullah bin Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk menengok orang yang sakit, Rasul berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari. Tadi hadis Sa'ad itu riwayat Muslim. Jadi ketika kita jenguk orang sakit, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, la ba's artinya tidak mengapa, tahur insyaallah, suci insyaallah. Ini ucapan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diucapkan, yang sering diucapkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menengok orang yang sakit, atau langsung berdoa tadi seperti kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ini kehidupan kita sehari-hari, ikhwati fillah. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita sering menjumpai saudara kita, ya, atau kita sendiri sakit. Ketika kita sakit, kita butuh juga dari kawan-kawan kita yang nengok ke kita. Begitu juga kawan kita yang sakit butuh ditengok oleh kita. Kemudian kita doakan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di sini penulis berkata, iyadatul marid sya'nuha 'azim wa ajruha kabir. Menengok orang sakit ini perkaranya sangat besar, pahalanya pun sangat besar. Beliau akan sebutkan beberapa hadis di sini. Beliau katakan, fahiya tudkhilus surur ala qalbil marid wa ahlihi, wa hadha min afdalil a'mal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin. Hadis yang hasan, riwayat al-Imam At-Tabrani. Menengok orang sakit, kata penulis, ini merupakan hal yang luar biasa, ikhwati fillah. Bisa memasukkan as-surur, kebahagiaan, ke dalam hati orang sakit tersebut, juga memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Dan ini merupakan amalan yang paling utama, amalan yang afdalul a'mal, amalan yang paling afdal. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah
amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, lihat, ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang Anda bisa masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini amalan yang paling utama, ya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwati fillah, lihat amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan yang kata Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dan dengan menengok saudara kita yang sakit, berarti kita sedang memberikan kebahagiaan kepada dia, sekaligus memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Dan ini merupakan amalan yang paling dicintai. Sekali lagi Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian penulis berkata, wa fi iyadatil maridi ajrun 'azimun wa thawabun kabir. Menengok orang sakit ada pahala yang sangat besar. Ajrun 'azim, pahala yang agung, pahala yang besar. Apa pahalanya? Di sini disebutkan ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza 'ada akhahu lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, kata Rasulullah SAW, maka senantiasa dia itu berada dalam khurfah al jannah hatta yarji, sampai dia kembali. Jadi selama dia menjenguk, di situ dia berada di khurfatul jannah. Kita bertanya, kenapa itu khurfatul jannah yang disabdakan oleh Rasul? Begitu juga para sahabat bertanya di sini, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Ini para sahabat bertanya, apa sih makna dari khurfatul jannah? Orang yang menjenguk orang sakit, selama dia menjenguk, dia berada dalam khurfatul jannah. Ditanya, apa itu khurfatul jannah? Rasul menjawab, janaha. Janaha maksudnya ma yujtana minats thamar, buah-buahan surga yang siap dipetik, ya, atau memetik buah-buahan surga, bisa juga artinya seperti itu. Jadi buah-buahan surga. Orang yang menengok saudaranya yang sakit berarti dia berada dalam kenikmatan, sedang menikmati buah-buah surga yang lezat, yang nikmat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah siapkan untuk orang yang sanggup menengok saudaranya yang sakit. Kemudian penulis menurunkan sebuah hadis. Hadisnya dihukumi sahih, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, juga Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Tidak ada seorang muslim pun, kata Rasul, yang menengok orang muslim yang lain, maksudnya yang sakit, ghadwatan, di pagi hari,
illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, melainkan bersolawat untuknya 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai sore hari. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Seorang muslim yang menengok saudaranya di pagi hari itu disolawati oleh malaikat berjumlah 70.000 malaikat. Dan ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Jami'. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70.000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan apabila menengoknya di sore hari, kata Rasulullah SAW, maka 70.000 malaikat bersolawat atasnya hatta yusbih, sampai pagi hari, sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya buah-buahan di surga, buah-buahan yang dia petik. Dia tinggal milih buah-buahan yang matang, yang masak, dia petik. Ini keutamaan yang besar bagi kita atau siapapun di antara kita yang menengok saudara kita yang sakit. Dan ini hak muslim yang pertama. Apabila kita tidak menjumpai dia, kemudian kita tahu bahwa dia sakit, maka tengok, kita berusaha menengok saudara kita. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian di sini penulis setelah menyebutkan pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang yang menengok saudaranya yang sakit, beliau menyebutkan 6 adab yang harus diperhatikan ketika menengok orang sakit. Karena kalau kita nggak tahu adab-adabnya pun, ini sesuatu yang buruk. Bukannya malah menyenangkan orang sakit, malah justru memberatkan orang sakit, bisa bertambah sakitnya bahkan. Di antara adab yang disebutkan oleh beliau di sini, yang pertama adalah an yakhtaral aidu al-waqtal munasiba li'iyadatil marid. Hendaknya siapapun di antara kita yang ingin menjenguk saudara kita yang sakit itu memilih waktu yang cocok li'iyadatil marid, untuk menjenguk orang sakit, untuk menjenguk saudara kita. Karena tidak semua waktu cocok. Kita harus tahu saudara kita kapan istirahatnya. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ketika dia ingin istirahat kita jenguk, justru kita bukannya memberikan kebahagiaan, justru membuat dia sengsara, ya, membuat dia kesusahan, ingin tidur, nggak enak mengusir saudaranya yang datang ini, ya. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini berat hatinya kalau mau ngomong, padahal hatinya berat, mau istirahat, ya. Apalagi yang datangnya berduyun-duyun, tengok 1, 2, 3, 4, 5, oh sudah, nggak ada istirahat. Habis bubar kita, dia tambah sakit, ya. Ini jadi cari waktu yang cocok. Kalau waktu istirahat, kita jangan nengok. Cari waktu-waktu yang lagi tidak istirahat. Kita bisa tanya kepada keluarganya, ya. Dan di rumah sakit juga ada jadwal jenguk. Atau ketika sakitnya di rumah, kita telepon keluarganya atau dia sendiri. Kita harus ngerti sendiri, ya. Karena kadang-kadang saudara kita nggak mungkin menolak ketika saya datang, ya. Datangnya pas dia lagi istirahat, misalkan istirahat siang, ya, atau istirahat malam, ya. Ini pun harus kita perhatikan. Ini
didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin. Maksudnya adalah tasta'dzinu fi waqtin yahsulu bikum fihi al-uns was-surur was-sa'adah. Minta izin di waktu yang di dalamnya kita bisa memberikan kebahagiaan, ada kebahagiaan, kesenangan dalam waktu tersebut, apakah di pagi hari atau di sore hari, ya. Nah, kita bisa tuh mengunjungi saudara kita yang sakit. Kemudian adab yang kedua, ikhwati fillah, an yasta'zina thalathan. Ini adab yang harus kita perhatikan. Minta izin 3 kali. Minta izin 3 kali. Fa in adzina lahu wa illa raja'a. Kalau diizinkan maka boleh dia menjenguknya, masuk menemuinya. Kalau tidak diizinkan, pulang, raja'a, dan tidak marah. Ya. Jangan sampai kesel, kecewa. Waduh, enggak tahu nih orang nih. Orang mau nengok, ya, tapi tidak diizinkan. Itu hak dia, hak tuan rumah. Apalagi saudara kita lagi sakit, lagi tidak sakit saja, ya. Ketika kita bertamu kepada orang ke rumahnya, kemudian tidak diizinkan, tidak ada hak bagi kita untuk marah. Tidak ada hak, karena sebagian kita nggak tahu fikih, nggak tahu adab. Datang ke rumah saudaranya, kemudian tidak diizinkan, dia marah-marah. Ini tidak benar. Masuk di dalamnya adalah perkara telepon, SMS. Ini harus diperhatikan nih. Ini juga adab. Sampai Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab namanya Adabul Hatif. Adab telepon. Beliau jelaskan dalam kitab Adabul Hatif itu, pertama, di antara adab, ketika orang menelepon seseorang, dia harus mengucapkan salam dulu. Dia mengucapkan salam. Misalkan Ahmad nelpon Zaid. Ahmad yang nelpon Zaid. Siapa yang mengucapkan salam? Ahmad dulu. Jangan Zaid ketika dia mendengarkan suara berdering, kemudian Zaid langsung bilang Assalamualaikum. Ini enggak sesuai dengan sunnah. Ya, si Zaid diam dulu, Naam atau ya, gitu. Kemudian si Ahmad mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Zaid. Baru Zaid mengucapkan Waalaikumsalam. Kalau Ahmad tidak mengucapkan salam, maka Zaid berhak menegur, ya akhi Ahmad, ucapkan salam dulu, baru kita ngobrol. Diingatkan, ya, diingatkan dulu. Ini sunnahnya dan ini adabnya. Ini adabnya. Begitu juga ketika nelpon ke radio Roja atau ke televisi Roja, ya, yang nelpon itu ucapkan salam dulu. Ini adabnya. Kemudian di antara adab juga yang harus diperhatikan, ketika ada nomor yang tidak jelas, nomor baru, kan kadang-kadang tidak ke save atau baru, ya, kan tidak tahu siapa dia. Berhak bagi si yang terima telepon bertanya, man anta, man ma'i, siapa yang sedang ngobrol sama saya, siapa nama anda, ya. Nah, yang menelpon dia wajib ngomong saya fulan. Jangan sampai mengatakan saya hamba Allah, ya, saya hamba Allah. Apalah arti nama saya, ya, kan nggak dikenal. Bukan seperti itu adabnya. Sebutkan namanya. Apalagi di zaman fitnah sekarang semacam ini, ya, ini adab. Rasul pernah marah ketika ada yang datang ke Rasul berkunjung, man, dia bilang ana, Rasul bilang ana, itu Rasul marah, ya. Ini adab. Begitu juga SMS ke antum
atau ke salah satu kita tidak tahu siapa namanya. Berhak bagi kita bertanya, siapa Anda? Siapa namanya? Tolong sebutkan namanya. Ada sebagian kita yang nggak punya ilmu, nggak punya adab, nggak punya fikih. Dia bilang, apa perlu emangnya saya sebutkan nama? Ini nggak benar ini. Ya, apalah arti nama saya? Nggak benar. Adabnya Anda sebutkan nama. Anda sebutkan nama, kan gitu. Dan ini di Islam ada adab, diatur adabnya. Jangan tidak penting nama saya, hamba Allah saja sudah. Ya semua kita hamba Allah. Anda hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian dan Rasul marah. Ketika hanya orang menyebut anak saja, anak, saya, ya siapa saya itu? Kan gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi jangan marah ketika ditanya siapa, saya fulan. Atau dari awal saya fulan. Ada keperluan gini dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu ikhwan fillah, enggak boleh kita ganggu saudara kita dengan telepon ya atau SMS. Kemudian ngirim SMS tidak ada namanya. Kemudian ditanya siapa Anda? Lupa ya sama saya. Orang belum kenal sudah lupa. Kan belum kenal. Atau kenal kan nggak tahu. Kemudian di SMS lagi, kok lupa sih? Panjang akhirnya. Buang waktu kan? Buang waktu. Ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan adab Islami. Ya. Nah, kita kembali ke masalah adab menengok orang sakit. Izin 3 kali. Izin 3 kali. Kalau tidak diizinkan, pulang. Ini didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, "Al-isti'dzanu thalathun, fa in udhina laka wa illa farji'," kata Rasul. Izin itu 3 kali. Kalau diizinkan, tafadhal masuk. Kalau tidak, maka pulang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka pulanglah. Jadi kita salam, assalamualaikum sekali, ya, nggak ada jawaban. Tunggu lagi sebentar, assalamualaikum 2 kali, nggak ada jawaban. Ketika 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Jangan menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lebih dari 3 kali pakai batu, assalamualaikum, betul kan itu? Ada yang seperti itu. Ini orang ya, nggak boleh semacam ini. Jadi ikhwati fillah, kata Rasul, al-isti'dzanu thalathun. Izin itu 3 kali. Kalau diizinkan masuk, kalau enggak pulang, sudah. Antum nikmat hidupnya, dia pun tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, an yajlisa fi makanin la yakshifu fihi auratal bait. Nah, ini juga penting nih. Kita akan tahu orang yang berkunjung ke kita itu dia punya adab atau enggak, kita tahu. Ya. An yajlisa fi makanin, hendaknya duduk di tempat yang dia tidak bisa melihat aurat rumah saudara kita. Ya. Duduknya jangan sampai cari-cari mana nih yang pemandangan, lihat-lihat, ya. Ini nggak boleh. Duduk di tempat aurat keluarga dari saudara kita terjaga. Kemudian mata kita pun harus dijaga. Jangan jelalatan, lihat semua ruangan dilihat. Ini tidak punya adab. Bahkan ya, ketika kita ngetok pintu pun punya adab, dengan ujung kuku ngetoknya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau ngetok, bukan dengan begini. Ya. Dung dung dung, bukan. Kemudian kita ketika itu hendaknya ketika pintu dibuka, kita madepnya jangan madep ke rumah.
Ini adab-adabnya supaya apa? Ketika dibuka barangkali ada anak perempuannya atau istrinya yang belum siap, ya, bisa jadi lihat auratnya. Nah ini. Nah, sebagai ikhwah yang ngerti sunnah, adab dan seterusnya, kita praktekkan adab ini. Kemudian ketika dipersilahkan masuk, kita duduk di tempat di mana tidak melihat aurat dari rumah saudara kita. Jangan sampai duduk di pintu kamarnya, ya, kemudian dibuka, melihat kamarnya ada apa isinya. Ini nggak punya adab, ya. Jadi Islam mengatur adab yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir yang ke-19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Ini Allah mengingatkan kita semua bahwa Allah mengetahui pandangan mata kita yang berkhianat. Karena pandangan kita suka berkhianat. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian dalam hadis yang sahih al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Innama ju'ila al-isti'dzanu min ajlil basar." Sesungguhnya diadakannya isti'dzan, disyariatkannya minta izin min ajlil basar, karena urusan mata, urusan pandangan. Coba antum bayangkan kalau tidak ada syariat izin, ya, orang masuk aja, waduh, kacau, ya, kacau. Oleh karena itu ada isti'dzan. Karena sebagaimana halnya antum punya keluarga, ada istri atau ada anak perempuan, ada saudara perempuan, ya, kakak perempuan, ada ibu, ya, antum nggak suka kalau ada orang masuk begitu saja nyelonong. Masuk begitu saja nyelonong, lihat aurat ibu, lihat aurat istri, lihat aurat anak perempuan. Ya. Ini kan sesuatu yang kacau. Oleh karena itu disyariatkanlah namanya isti'dzan. Izin. Ketika ada assalamualaikum, izin kan? Nah, kita langsung dengar, kita waalaikumsalam, tunggu sebentar. Itu kita bereskan rumah. Istri yang belum pakai jilbab, ya, atau masuk ke belakang supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah ini Rasul bersabda, innama ju'ila al-isti'dzan min ajlil basar. Dijadikannya isti'dzan karena urusan pandangan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang keempat di antara adab menengok orang sakit adalah an yutayyiba khatirahu bid-du'a lahu. Menyenangkan pikirannya dan perasaannya dengan cara berdoa. Sudah masuk azan belum? Ya? Jadi kita senangkan dengan kita berdoa. Berdoa dengan doa yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datang, kemudian kita berdoakan saudara kita. Berdoa kepada Allah, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ini doanya. Ya Allah, Rabbnya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakitnya, kemudian sembuhkanlah. Anta syafi, engkau zat maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada obat kecuali, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali apa yang kau sembuhkan. Shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Sepertinya sudah masuk azan ya. Insyaallah kita ba'da isya akan kita lanjutkan. InsyaAllah ta'ala beberapa adab yang luar biasa ketika kita menengok orang sakit, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.